Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hingga pada saat ini kita tetap merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan boleh mengangkat tangan. Oke, saya lihat semua mengangkat tangan, artinya kita merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Matius 22 ayat 34 sampai dengan yang ke-40 bunyinya demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita baca judul dari perikop ini diberi judul hukum yang terutama. Tetapi saya mau memberikan judul atau tema khotbah pada hari ini adalah kasih harus dibuktikan. Kasih perlu dibuktikan. Saudara, kasih itu merupakan satu hal yang sangat penting. Kenapa orang percaya kita harus hidup di dalam kasih? Dan kenapa kasih itu merupakan satu hal yang penting bagi orang yang percaya? Karena hidup dalam kasih adalah hukum yang terutama dikatakan oleh firman Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kita wajib hidup dalam hukum ini. Yang kedua, kenapa kasih itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita? Karena dikatakan oleh firman Allah, pada kedua hukum inilah, yaitu kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, semua hukum Taurat dan kitab para nabi tidak terlepas dari hukum kasih. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Bahkan dia sendiri itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi Allah Bapa mengirimkan Yesus ke dunia ini karena dia mengasihi manusia. Dia rela memberikan anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia sehingga manusia bisa diperdamaikan dengan Allah kembali, bisa dipersatukan dengan Allah kembali, sehingga manusia bisa diselamatkan. Kalau tidak, manusia akan mengalami kebinasaan yang kekal, tetapi karena kasih Allah, dia mau menyelamatkan kita, sehingga suatu saat kita bisa hidup bersama di dalam kekekalan, bersama dengan dia. Kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan yang baru kita baca. Pada waktu Yesus ada di dunia, dalam pelayanannya selama 3,5 tahun, Yesus selalu diikuti oleh banyak orang, saudara. Ya, dan dia dalam pelayanannya dia mengajar, dia berkhotbah, dia melakukan kesembuhan demi kesembuhan, bahkan dia melakukan mujizat. Dan orang selalu mengikuti dia, saudara. Dan di antara orang-orang itu ada orang-orang Farisi dan juga ada para ahli Taurat yang mengikuti dia. Di dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini, ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus. Dan dengan jelas dikatakan oleh firman Allah bahwa dia bertanya kepada Yesus bukan karena dia ingin mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, bukan karena dia
haus dan lapar akan Tuhan, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan yang baru kita baca tadi, dia bertanya karena dia ingin mencobai Yesus. Kita baca ayatnya di dalam ayat 35 sampai 36. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi saudara, kalau kita lihat dengan jelas dikatakan di sini bahwa orang ini bertanya, ya ahli Taurat ini bertanya, bukan karena dia ingin mengetahui kebenaran, saudara, tapi dia ingin mencobai Tuhan Yesus. Saudara, kenapa dia mau mencobai Tuhan Yesus? Karena sebagai ahli Taurat, dia merasa diri dia lebih pintar, lebih hebat, lebih menguasai hukum Taurat daripada Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kalau kita mempelajari firman Allah dan kita merasa kita lebih hebat, mampu, pintar, lebih berhikmat, maka kita tidak akan bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Kita tidak akan bisa mengerti kebenaran itu sendiri. Tuhan tidak pernah akan mewahyukan sesuatu melalui firman-Nya di dalam hidup kita kalau kita datang dengan merasa kita mampu, kita pandai, atau kita berhikmat. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat apa jawaban Yesus terhadap ahli Taurat ini. Kita bisa baca itu di dalam ayat 37 dan 38. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi ini adalah jawaban dari Tuhan Yesus kepada ahli Taurat ini. Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama ialah harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Saudara, sebenarnya hukum ini sudah ada sejak dari perjanjian lama. Sebenarnya ahli Taurat ini mengetahui tentang hukum ini. Karena Yesus hanya mengutip apa yang ada di perjanjian lama. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, sekali lagi, Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, jadi Yesus mengatakan hukum ini, ya, ini sudah ada dari perjanjian lama, ya. Dan kalau ini diulang lagi di dalam perjanjian baru dan dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, maka hukum ini merupakan suatu hukum yang sangat penting dan perlu kita perhatikan di dalam hidup kita. Saya tidak akan membahas tentang ahli Taurat ini, tapi pada saat ini saya ingin membahas tentang kasih itu sendiri. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kasih kita kepada Allah, itu perlu dibuktikan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Kasih itu bukan hanya kata-kata semata, tapi kasih itu perlu dibuktikan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita cinta Tuhan, we love you Lord, itu harus dibuktikan di dalam kehidupan kita. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan pada saat ini. Bukti dari seseorang mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Coba saudara buka Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudara, dengan jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, buktinya adalah orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Kalau saya mengerti berarti bagus, kasih dulu orang. Nanti Saudara, kita panggil. sekali kita tahu firman Tuhan
dan melakukan itu di dalam kehidupan kita. Kalau seseorang dia mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan, tetapi tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya, maka saya tidak yakin bahwa orang itu mengasihi Tuhan. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan yang baru kita baca ini. Seseorang yang mengasihi Tuhan pasti hidup, seorang yang mengasihi Tuhan pasti hidupnya akan memegang perintah Tuhan dan melakukan perintah itu di dalam kehidupannya hari lepas hari, saudara. Banyak orang tahu tentang firman Tuhan, tetapi tidak mengapply, tidak melakukannya di dalam kehidupannya. Saudara, penting kita mempunyai pengetahuan firman Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang berkata, "My people perish for lack of knowledge." Ya, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Ya, bukan karena tidak mempunyai pengetahuan, karena kurang pengetahuan. Makanya kita perlu pengetahuan tentang firman Allah. Tetapi mempunyai pengetahuan tentang firman Allah itu tidak cukup, saudara. Kita harus juga hidup di dalam firman Tuhan itu, kita harus mengapply firman Tuhan itu, kita harus hidup di dalam firman Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Saudara, iblis pun tahu tentang firman Tuhan. Pada waktu iblis mencoba Yesus, dia memakai firman Tuhan. 3 kali iblis mencoba Yesus. Dan ketiga-tiganya iblis menggunakan firman Tuhan untuk mencoba Yesus. Tetapi beda dengan iblis, dengan orang-orang yang percaya, seharusnya adalah iblis, dia tahu firman Tuhan karena dia pernah tinggal di surga, saudara. Dia adalah malaikat utama yang pernah berada di samping takhta Allah, saudara. Jadi dia tahu firman Allah. Tetapi iblis tidak melakukan firman Allah. Makanya dia memberontak terhadap Tuhan. Karena dia tidak mau tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Karena dia memberontak kepada Allah, dia dicampakkan ke bumi ini. Dan dia menarik sepertiga penghuni dari sorga bersama-sama dengan dia. Kita sudah pelajari ini beberapa minggu yang lalu, saudara. Jadi iblis tidak melakukan firman Tuhan karena dia sangat membenci Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan, saudara. Makanya dia memberontak terhadap firman Allah, dia tidak melakukan firman Allah. Jadi saudara, tanda atau bukti seseorang mengasihi Tuhan, pasti dia akan melakukan firman Tuhan. Dan dikatakan juga dalam firman Tuhan bahwa orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya kepadanya. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan dirinya kepadanya. Artinya, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melihat kebesaran Tuhan. Dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia akan melihat kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan melihat pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini juga bahwa orang yang mengasihi Tuhan, maka Allah Bapa akan mengasihi dia dan Yesus sendiri akan mengasihi dia. Artinya Tuhan akan mengasihi dia. Jadi kalau berbicara tentang kasih, kasih itu tidak bertepuk sebelah tangan, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pun mengasihi kita. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 21, ayatnya yang ke-17, bukti dari kita mengasihi Tuhan, kita baca ayat ini, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, yang kedua, bukti dari kita mengasihi Tuhan, kita harus menggembalakan domba-dombanya. Amin, saudara. Ini adalah pertanyaan Yesus yang Yesus tanyakan kepada Simon Petrus pada waktu itu. 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Dan ketiga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sama. Dia tanya kepada Simon anak Yohanes, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Simon Petrus pun menjawab hal yang sama. Dia berkata, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Dan Yesus meneruskan dengan kata-kata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, 3 kali pertanyaan itu dilontarkan oleh Yesus kepada Petrus. Saudara, dan Petrus mengatakan pada kali ketiga, engkau tahu segala sesuatu Tuhan. Engkau tahu kalau aku mengasihi engkau. Saudara, Tuhan tahu kalau kita mengasihi dia atau tidak. Tuhan tahu apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi dia atau tidak. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa berbohong kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita bisa membohongi mereka, tetapi tidak kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan tahu apa yang engkau lakukan di dalam hidupmu. Seluruh hidupmu di hadapan Tuhan terbuka dan Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau engkau mengasihi dia dengan sungguh-sungguh atau tidak, saudara. Ya, jadi kita tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan, saudara. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, firman Allah berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Apa artinya di sini? Saudara, artinya menggembalakan domba, artinya kita harus peduli kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Ya, karena kalau kita lihat di dunia ini semakin hari bukan semakin baik, tetapi dunia ini semakin jahat. Ya, dan ada begitu banyak orang yang terhilang tanpa mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang mati setiap hari tanpa mereka mengenal juru selamat itu. Oleh karena itu, tugas kita sebagai gereja Tuhan untuk peduli kepada orang-orang ini. Amin, saudara. Kita bukan merasa senang kalau kita sudah diselamatkan, tetapi kita juga harus peduli kepada orang-orang yang belum diselamatkan, yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bisa memberitakan tentang keselamatan itu kepada orang-orang yang belum mengenal dia, dan mereka bisa mengenal dia dan datang kepada dia, dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka di dalam hidupnya. Amin, saudara. Dan juga berbicara tentang peduli, ini berbicara tentang menggembalakan, ini juga berbicara tentang sebagai orang percaya, kita harus melayani Tuhan. Ya, tidak ada pilihan, saudara. Ya, sebagai orang percaya kita ini adalah hamba yang harus melayani Tuhan. Kita harus melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan mau memakai setiap kita untuk melakukan pekerjaannya di muka bumi ini. Ya, saya percaya di sini ada banyak cell leader, ya. Saudara, Tuhan mempercayakan engkau menjadi pemimpin sel dengan domba-domba yang ada di dalam selmu. Lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan, dan dengan rajin, saudara. Karena itu adalah yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Ya, itu adalah menggembalakan domba-domba. Bimbing, pimpin domba-domba itu untuk mengenal kebenaran. Amin, saudara. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita mempedulikan orang yang miskin, kita mempedulikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu semua kita lakukan untuk Tuhan. Ini arti kita menggembalakan domba-dombanya. Harus ada care, harus ada peduli dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada dia. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, bukti dari seseorang mengasihi Tuhan, kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi, seorang yang mengasihi Allah, buktinya dia tidak akan hidup di dalam kebencian. Ya, seorang yang mengasihi Allah tidak akan membenci saudaranya atau membenci sesamanya, saudara. Jadi orang yang mengasihi Allah akan siap untuk mengampuni kalau ada orang yang melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Ya, karena dikatakan oleh firman Allah, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang ada di sekitar kita, yang kita lihat dengan mata kita ini, tidak mungkin kita bisa mengasihi
Tuhan yang kita tidak lihat dengan mata kita, saudara. Itu kata firman Allah. Jadi memang sebagai orang percaya, kita tidak bisa hidup membenci saudara kita. Kita harus mau setiap saat untuk mengampuni kalau ada orang yang bersalah di dalam hidup kita. Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan kita. Amin, saudara. Kita yang tadinya harusnya binasa karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dia mengampuni kita. Dia mengangkat kita. Ya, dari lumpur dosa, dia pindahkan dalam kerajaan terang, saudara. Sehingga kita boleh memperoleh keselamatan. Dan kita suatu hari kita akan tinggal bersama dengan dia di dalam kekekalan. Haleluya. Saudara, itu adalah bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Saya akan bagikan juga apa janji-janji Tuhan bagi orang yang mengasihi dia. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini, firman Allah berkata, jika seorang mengasihi aku atau mengasihi Tuhan, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang dan diam bersama-sama dengan dia. Arti kata Tuhan akan datang dalam hidup kita dan diam bersama-sama dengan hidup kita, artinya Tuhan akan menyertai kehidupan kita, saudara. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu akan disertai oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, dia akan menyertai kita, saudara. Kenapa kita perlu disertai? Karena kita sedang hidup di dalam dunia yang sudah broken, di mana ada banyak bahaya, ada banyak situasi, keadaan, tantangan yang bisa datang di dalam hidup kita. Oleh karena itu, dengan penyertaan Allah dalam hidup kita, kita akan mampu. Dia akan menolong kita pada waktu kita mendapatkan kesusahan. Dia akan melepaskan kita dari mara bahaya yang mengancam kehidupan kita. Dia akan menyembuhkan kita pada waktu kita sakit. Dia akan memenuhi keperluan kita pada waktu kita kekurangan. Amin, saudara. Itu arti dari Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita akan melihat ada beberapa contoh dari orang-orang yang di mana Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kita lihat yang pertama adalah Yusuf. Kita akan buka dalam Kejadian pasal 39, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya orang Mesir. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Haleluya. Saudara perhatikan di sini. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Dan dia jadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi Yusuf bisa melakukan setiap pekerjaannya dan mendapatkan keberhasilan, itu karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Bukan karena kemampuan dia, bukan kekuatan dia, tetapi karena ada Tuhan yang tinggal bersama-sama dengan dia. Karena pernyataan Allah yang membuat dia berhasil dalam melakukan segala pekerjaannya. Amin, saudara. Kita lihat lagi, ada seorang lagi, Raja Daud. Di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-10. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Haleluya. Saudara, kita lihat di sini, Daud itu dikatakan kekuasaannya semakin besar. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia bijaksana, tapi dikatakan karena Tuhan semesta alam menyertai dia. Amin, saudara. Jadi penyertaan Allah yang membuat Daud bisa berkuasa. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan Daud ini bukan berarti dia tidak pernah mengalami situasi demi situasi dalam hidupnya. Dia banyak sekali mengalami tantangan dan situasi di dalam hidupnya. Kalau engkau membaca tentang kehidupan Daud, itu banyak. Kalau saudara lihat
dia bisa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam kitab Mazmur, karena sebagian besar dari kitab Mazmur juga ditulis oleh Raja Daud. Itu dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, apa yang dia alami di dalam hidupnya, dan juga berisi doa-doanya kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan menolong dia dan melepaskan dia dari segala situasi, keadaan, tantangan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Bahkan Daud pernah berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertamu. Gadamu dan tongkat itulah yang menghibur aku. Jadi Daud pernah berada di dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Tetapi firman Allah berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Amin, saudara. Kalau ada penyertaan Allah dalam hidup kita, apapun boleh datang dalam hidup kita. Situasi boleh datang, tantangan boleh datang, pencobaan boleh dilempar oleh iblis dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa mengatasi segala sesuatu yang kita hadapi di dalam hidup ini. Amin, saudara. Yang terakhir adalah, kalau kita lihat, contoh di dalam Kisah 10 ayat 38, coba kita lihat Kisah 10 ayat 38, dikatakan di sana, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara, Yesus sendiri, dia sangat bergantung kepada Allah Bapa. Ya, Allah Bapa menyertai dia, sehingga dia bisa melakukan misinya selama di dunia ini. Dan dia bisa menggenapi, dan dia bisa melakukan misinya dengan sempurna selama dia berada di dunia ini. Ya, dikatakan dengan kuat kuasa Roh Kudus, dia berjalan berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saudara, penyertaan Allah sangat penting, ya. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa melakukan mujizat demi mujizat di dalam hidupnya. Itu karena ada Tuhan bersama dengan dia. Kita harus ingat bahwa Yesus pada waktu dia ada di dunia ini, dia adalah 100% manusia, saudara. Tetapi ada Tuhan yang bersama dengan dia, sehingga dia bisa melakukan apa yang disebutkan yang baru kita baca tadi. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, apa janji Tuhan bagi orang yang mengasihi dia? Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan, maka dia akan bekerja di dalam hidupmu, dalam segala sesuatu. Dalam setiap area kehidupannya, dia akan bekerja. Dan dia akan mendatangkan kebaikan di dalam hidupmu. Mungkin iblis bisa melempar situasi dalam hidup kita, melemparkan pencobaan dalam hidup kita. Mungkin kita bisa berada dalam situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang kelihatannya buruk di dalam hidup kita. Tetapi percaya, kalau kita mengasihi Tuhan, dia akan mengubah apa yang dilempar oleh iblis, dia akan ubah itu jadi kebaikan buat hidup kita. Amin, saudara. Jadi kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan kalau Tuhan bekerja, dia akan bekerja untuk melakukan kebaikan. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan di dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang baik dan yang sempurna datangnya dari atas, dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. Ya, sudah berkali-kali kami sampaikan tentang ayat firman Tuhan ini. Jadi Tuhan tidak pernah
merancangkan kejahatan atas hidupmu. Segala sesuatu yang dia berikan kepada orang-orang yang percaya itu adalah segala sesuatu yang baik. Walaupun iblis coba untuk melempar sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, dia akan ubah itu jadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Amin, saudara. Dan seterusnya, apa janji Tuhan kepada orang yang percaya? Yang ketiga, kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, ini luar biasa, ya. Jadi apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan buat kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang kita tidak pernah lihat dalam hidup kita, ya, perkara-perkara yang besar yang belum sebelumnya kita tidak pernah kita lihat di dalam hidup kita, Tuhan akan perlihatkan itu dalam hidup kita. Apa yang kita tidak pernah dengar, kita akan mendengar bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Amin, saudara. Bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, ya, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Jadi yang ketiga ini adalah Tuhan akan melakukan hal-hal yang melebihi dari pengharapan kita atau melebihi dari ekspektasi kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan melakukan surprise dalam hidupnya. Kejutan-kejutan akan terjadi di dalam hidupnya. Dan engkau akan heran, lihat apa yang Tuhan lakukan di hidupnya, dalam hidupmu. Karena kalau Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupmu, dia akan melakukan itu melebihi ekspektasimu. Makanya Yesus datang untuk memberi hidup dan memberi hidup di dalam kelimpahan. Artinya dia bukan hanya memberikan secara cukup, tetapi memberinya secara kelimpahan, berkelimpahan. Artinya melebihi dari yang kita bayangkan, saudara. Itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Engkau akan berjalan di dalam mujizat Allah, engkau akan berjalan dan engkau akan berjalan dalam alam yang supranatural, di mana hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena engkau mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Itu yang akan Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Seterusnya, kita baca dalam ayat 39 sampai ayat yang ke-40 dari kitab Injil Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 39 sampai dengan 40 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, saudara, saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi sesama kita. Amin, saudara. Ya, mengasihi sesama itu adalah hukum kasih yang kedua, yang sama seperti itu kata firman Allah. Jadi artinya kita ada di muka bumi ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, saudara. Yesus sendiri sudah memberikan contoh. Pada waktu dia datang ke dunia ini, dia melakukan kebaikan demi kebaikan kepada manusia. Dia menunjukkan kemurahan hatinya kepada manusia, saudara. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia melepaskan orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, oleh kerajaan kegelapan. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Dia melakukan kebaikan demi kebaikan. Dia melakukan kesembuhan karena dikatakan pada waktu Tuhan melakukan kesembuhan, itu dia digerakkan oleh belas kasihan. Amin, saudara. Jadi dia melakukan semua itu karena dia mengasihi kita. Oleh karena itu, kita pun harus bisa mengasihi sesama kita. Ya, kita harus peduli kepada sesama kita. Makanya sebelum Yesus terangkat ke surga, di dalam amanat agung Tuhan Yesus, dia berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Bahkan dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara.
Jadi artinya kita pun harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau Tuhan memberikan amanat agung kepada kita untuk dilakukan, kita harus bergerak untuk melakukan amanat agung itu. Murid-murid pada waktu mereka mendapatkan amanat agung daripada Tuhan Yesus untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Mereka tidak tinggal di Yerusalem, saudara. Kalau mereka tinggal di Yerusalem, tidak mau bergerak, tidak mau melakukan amanat agung itu, maka saudara dan saya tidak akan pernah mendengarkan tentang Injil keselamatan itu. Kita akan menjadi orang yang terhilang selama-lamanya. Tetapi puji Tuhan, ya murid-murid mau taat. Mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan perintah Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, mengaplikasikan itu di dalam hidupnya. Mereka mulai bergerak dari Yerusalem, jalan terus ke Yudea, jalan terus ke Samaria, terus sampai ke ujung bumi. Sampai akhirnya kita orang-orang Indonesia boleh mendengar tentang Injil itu. Dan kita pun boleh menerima keselamatan itu di dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi penting sekali untuk melakukan hukum yang kedua ini. Kita harus mengasihi sesama kita. Jangan biarkan hatimu ada benci kepada sesama kita. Kasihilah mereka, saudara. Saya sudah menjelaskan tentang hal ini juga di beberapa minggu yang lalu pada waktu saya berkhotbah tentang kenalilah musuhmu. Lawan kita bukan manusia, saudara. Lawan kita adalah iblis. Manusia itu harus dikasihi. Karena mereka belum mengenal Tuhan, sehingga mereka bisa dipergunakan oleh iblis untuk dipakai untuk tujuan iblis. Kalau orang sudah mengenal Tuhan, mereka pasti akan hidup di dalam kebenaran. Amin, saudara. Amin. Mari, saudara. Kebutuhan dari manusia yang terbesar adalah keselamatan. Oleh karena itu, mari kita mau bergerak, ya, dengan sel-sel grup yang sudah ada juga saat ini. Ada 17 sel grup yang ada. Mari kita mau menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Kita mau menjangkau orang-orang yang belum mengenal Allah, sehingga mereka boleh dibawa kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Mari kita mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau menolong orang-orang yang lemah. Mau melihat juga kalau ada orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan dan menolong kehidupan mereka. Mari kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Karena Tuhan itu adalah kasih. Amin.